Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ikhwani rahimakumullah, terima kasih atas kunjungan dan dukungannya terhadap channel ini. Silahkan untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan belajar bahasa Arab yang bersumber dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid 1. Kali ini kita sudah sampai pelajaran ke-11 atau Ad-Darsul Hadi Asyar. Tapi sebelum dilanjutkan, silahkan like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Teman-teman sekalian, pada pelajaran ke-11 ini hendak mempertegas dua kata saja, yaitu tentang kata fihi dan fiha. Fihi dan fiha. Fihi itu artinya adalah di dalamnya, cuman untuk mudzakkar, dan fiha artinya juga di dalamnya, cuman kembali kepada muannas. Jadi fihi, i-nya ini kembali kepada mudzakkar, kalau fiha hanya ini kembali kepada muannas. Kita baca teks berikut agar kita mendapatkan gambaran yang utuh. Baiti, rumahku. Hada baiti, baiti amamal masjidi. Ini rumahku, rumahku di depan masjid. Menggunakan hada karena baitun adalah mudzakkar. Amamal masjidi, masjidi kasrah karena dia adalah mudhofun ilaih. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada taman yang kecil. Fihi menggunakan hi karena kembali kepada rumah. Rumah itu adalah mudzakkar. Hadhihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Ini ruanganku, di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Menggunakan hadhihi karena ghurfatun ini adalah muannas. Fiha pakai ha karena kembali kepada ghurfatun. Ghurfatun ini adalah muannas, ada tak marbutohnya. Nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Nafidatun kabirah, kita ingatkan lagi kalau di sini kabirah ini adalah na'at atau sifat, sementara nafidah adalah man'ut atau yang disifati. Mirwahatun jamilatun, jamilatun sifat, na'at, mirwahatun man'ut. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini ranjangku dan ini kursiku dan ini mejaku. Menggunakan hada karena sarir mudzakkar, kursi mudzakkar, maktab mudzakkar. Saati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Jamku, pulpenku dan bukuku di atas meja. 'Alal maktabi karena di sini ada huruf jar atau kata depan ala. Wa hakibati tahtal maktabi, dan koperku atau tasku di bawah meja. Tahtal maktabi kasroh karena ini adalah mudhofun ilaih. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela ruanganku terbuka. Hadhihi ghurfatu ahi wa tilka ghurfatu ukhti.
hadihi menggunakan hadihi karena muannas, ghurfatu ya. Menggunakan tilka karena ghurfatu ini muannas. Ghurfatu ahi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ruangan saudaraku laki-laki besar dan ruangan saudara perempuanku kecil. Ghurfatu ahi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Ruangan saudara laki-lakiku di depan ruanganku dan ruangan saudara perempuanku di depan dapur. Amamal matbahi kasroh karena mudhafun ilaih. Li akhun wahidus muhu Usamatu. Saya punya satu saudara laki-laki namanya Usamah. Ini dibaca wahidus muhu ya, ini hamzatul wasl, maka hamzahnya tidak jelas, tidak dijelaskan membacanya. Wahidus muhu karena di depannya ada kata. Ismuhu menggunakan hu karena kembali kepada akhun. Akhun ini adalah mudzakkar. Wali ukhtun wahidatus muha Su'adu. Dan saya punya satu saudara perempuan namanya Su'ad. Ismuha menggunakan ha karena kembali kepada ukhtun. Ukhtun itu adalah muannas. Wahidatus, nah ini tidak, hamzahnya tidak dibaca jelas karena sebelumnya ada kata Su'ad. Oh ya, ada yang terlewat. Ini Usamatu ya, kata-kata Usamatu ada yang terlewat. Usamatu. Jadi kalau ini namanya artinya Usamah, nama orang. Jadi kalau nama orang laki-laki berakhiran tak marbutoh, maka tidak boleh ditanwin. Nama orang laki-laki tapi akhirannya adalah tak marbutoh, maka tidak boleh ditanwin. Usamatu, Hamzatu, Maisaratu, nah, itu contohnya. Abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Ayahku dan ibuku di ruangan yang besar itu ya. Menggunakan tilka karena ini mu'anas, ada tamat butohnya. Nah, di sini juga menjelaskan tentang al-kabiratu itu adalah na'at, al-ghurfatu adalah man'ut. Kabirah itu sifat, ghurfah itu adalah yang disifati. Jadi karena yang disifati ini ada alif lamnya, maka naatnya atau sifatnya ini juga harus menggunakan alif lam. Karena yang disifati ini ada tak marbutoh, maka sifatnya juga tak. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu ahi wa ukhti. Saya mencintai ayahku dan ibuku, dan saya mencintai saudara laki-laki, dan saya mencintai saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Di sini ada kata-kata uhibbu. Uhibbu itu artinya mencintai. Biasanya objek kata kerja itu harus mansub, harus fathah. Seperti kalau contoh lain umpamanya uhibbullaha, maka harus fathah. Uhibbullaha, uhibbur rasulah, harus fathah. Cuman di sini karena di sini ada kata ganti yang melekat dengan orang pertama, kata ganti milik yang melekat dengan orang pertama, maka mansubnya, fathahnya tidak terlihat. Jadi uhibbu abi wa ummi wa uhibbu ahi wa ukhti. Tamarin, latihan. Iqra waktub.
baca dan tulislah. Man fi hadal baiti, siapa yang di dalam rumah ini, siapa yang di dalam rumah ini. Fihi hamidun, di dalamnya adalah hamid. Hi kepada rumah mudzakkar. Mada fil hakibati, apa yang di dalam koper atau tas. Fiha kitabi wa qalami wa daftari, di dalamnya ada bukuku, pulpenku dan buku tulisku. Fiha kembali kepada hakibah muannas. Man fis sayyarati, siapa yang di dalam mobil. Fiha abi wa ummi wa ahi wa ukhti, di dalamnya ada bapakku, ibuku, saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku. Fiha karena kembali kepada mobil, ini muannas. Man fi masjidil jami'atil an, siapa yang di masjid kampus sekarang. Ma fihi ahadun, tidak ada di dalamnya seorang pun. Hi kembali kepada masjid, masjid itu adalah mudzakkar, maka fihi. Man fi hadhil ghurfati, fihal mudir, siapa yang di dalam ruangan ini, di dalamnya adalah kepala. Fiha karena ghurfah adalah muannas. Iqra, bacalah. Uhibbu abi wa ummi, uhibbu ahi wa ukhti, uhibbu zamili, uhibbu ustadi, uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lughatal arabiyyata. Saya pertegas kembali, biasanya kalau objek kata kerja itu harus mansub, harus fathah. Nah, di sini uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbul lughatal arabiyyata. Jadi ini harus fathah. Cuma di sini di contoh cuma di nomor 1 sampai nomor 4 ini tidak terlihat fathahnya karena objeknya bertemu dan bersambung dengan kata ganti milik orang pertama. Jadi fathahnya tidak terlihat. Beda halnya dengan